Hello Ghost adalah sebuah film yang bercerita tentang kehidupan sang man yang selama ini hidup sebatang kara. Ia merasakan kesepian selama hidupnya hingga membuat dirinya terdorong untuk melakukan percobaan bunuh diri. Percobaan bunuh diri yang tidak berhasil membuat sang man diikuti oleh 4 hantu penasaran yang ingin meminjam tubuh sang man untuk mewujudkan keinginan terakhir mereka. Hantu pertama adalah seorang bapak yang merupakan perokok berat. Hantu kedua adalah seorang ibu-ibu yang selalu meminta maaf sambil menangis tersadu-sadu dan suka bersembunyi di dalam lemari. Hantu ketiga adalah seorang kakek genit yang suka menjahili perempuan. Dan hantu terakhir adalah seorang bocil yang memiliki nafsu makan yang sangat kuat. Sejak berada di rumah sakit, keempat hantu ini terus mengikuti sang man hingga pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, keempat hantu ini mulai merasuki tubuh sang man dan melakukan kebiasaan-kebiasaan yang mereka inginkan. 술은 이래도 못 되며 단 걸 좋아하지도 않으며 담배는 정말 배운 적도 없으며 외로워도 슬퍼도 사내로서 운다는 건 상상도 할 수 없고 환상에 처음 나와서 미안. Sang man merasa jengkel akan hal itu, karena setelah sadar, ia akan merasa sakit di seluruh tubuhnya akibat perilaku hantu-hantu itu. Sang man pun pergi ke paranormal untuk meminta bantuan agar hantu-hantu tersebut bisa pergi dari hidupnya. Paranormal itu hanya memberi nasihat kepada sang man agar ia membuat hantu-hantu itu menjadi nyaman dan membantu mereka mewujudkan keinginan terakhir mereka. Awalnya sang man menolak, tetapi pada akhirnya ia bersepakat untuk membantu hantu-hantu itu dengan syarat setelah semua keinginan mereka terwujud, mereka harus pergi dari kehidupan sang man. Hantu kakek pun menyampaikan permintaannya. Ia menyuruh sang man untuk membantunya mencari sebuah kamera. Ternyata kamera itu berada di tangan seorang polisi. Kakek pun mulai merasuki sang man dan meminta polisi tersebut untuk mengembalikan kameranya. Tetapi polisi tersebut tidak menggubrisnya. Kakek dan sang man terus mengikuti polisi itu dan terus meminta kamera. Hingga suatu malam, polisi yang sedang melakukan penyergapan harus rela kehilangan buronannya karena keberadaan sang man yang membuat rencana penyamaran polisi itu terbongkar. Sang man yang dianggap membuat pekerjaan kepolisian terhambat akhirnya dimasukkan ke sel. Pada hari yang sama, istri dari polisi tadi datang ke kantor membawa makanan untuk suami dan rekan kantornya. Melihat hal tersebut, hantu kakek memanfaatkan situasi dan menggunakan tubuh sang man untuk membongkar rahasia polisi yang dulunya ingin memberikan kamera itu kepada wanita lain. Belum selesai sang man bercerita, polisi itu ketakutan dan langsung menyuap sang man menggunakan nasi gulung yang dibawa istrinya, tetapi sang man menolaknya. Akhirnya sang man dan hantu kakek berhasil membawa kamera tersebut. Dari kantor polisi, kakek hantu membawa sang man untuk menemui kawan lamanya, yaitu kakek Pansu. Kakek Pansu sempat terharu karena mengira bahwa sang man adalah kawan lamanya. Namun ketika berbalik, ternyata orang itu adalah sang man. Merasa seperti bertemu kawan lama, kakek Pansu dan sang man yang telah dirasuki oleh hantu kakek makan bersama. Saat makan, seorang wanita cantik menghampiri mereka berdua. Namanya perawat Yunso. Sang man langsung tersadar dan terpesona dengan perawat itu. Hantu kakek yang menyadari ketertarikan sang man kembali merasuki sang man dan pergi menggoda perawat Yunso dengan gombalan jadul. Bukannya terlihat keren, sang man justru terlihat aneh dan merasa malu setelah sadar. Ternyata kamera yang mereka cari adalah milik kakek Pansu. Keesokan harinya, giliran hantu bocil yang diwujudkan keinginannya.
Ternyata ia ingin menonton film kartun favoritnya di bioskop. Tanpa disengaja, saat di bioskop, Sangman kembali dipertemukan dengan perawat Yunso. Namun pada akhirnya mereka menonton film masing-masing. Setelah menonton film, hantu bocil meminta untuk pergi makan jajangmyeon yang merupakan mie saus kacang hitam ala Korea. Perawat Yunso juga makan di meja sebelahnya. Saking banyaknya jajangmyeon yang dimakan oleh Sangman hingga membuat Sangman muntah. Saat perjalanan pulang, Sangman bersama dengan perawat Yunso. Hantu bocil kembali singgah di dekat penjual gulali. Si penjual memiliki permainan lempar panah. Karena permintaan perawat Yunso, Sangman pun mengikuti permainan itu dan mendapatkan hadiah gulali ikan yang sangat besar. Sangman berniat memberikannya pada pasien yang dibawa oleh perawat Yunso, tetapi hantu bocil menolaknya dan akhirnya gulali itu dibawa pulang. Di malam yang sama, Sangman membantu mewujudkan keinginan terakhir dari hantu paman yang suka merokok. Hantu paman menyuruh Sangman untuk membantunya mencari sebuah mobil di tempat mobil rongsokan. Saat sedang mencari, ternyata mereka kepergok oleh pemilik tempat tersebut. Pemiliknya sedang dalam keadaan mabuk dan mengejar Sangman menggunakan mobil. Sangman berlari bersama hantu paman untuk menyelamatkan diri. Lelah berlari, Sangman mencari akal untuk menakuti si pemilik. Dia menghentikan mobil pemilik dan mengatakan padanya bahwa Sangman disuruh oleh para hantu untuk mengejarnya. Hantu paman pun mencoba membantu meyakinkan pemilik itu dengan meniupkan hawa dingin. Tetapi hal itu tidak berhasil karena pemilik mobil menyalakan penghangat. Akhirnya Sangman berlutut dan memohon kepada pemilik untuk membantunya memberikan mobil yang dicarinya. Sebagai ganti, Sangman akan membantu pemilik mobil untuk bertemu dengan istrinya. Keesokan harinya, Sangman mulai mengikuti istri si pemilik mobil. Pada akhirnya mereka sampai di rumah sakit tempat perawat Yunso. Terlihat istri pemilik mobil sedang bercerita dengan perawat Yunso. Ternyata wanita itu sedang sakit dan sekarat. Perawat Yunso menyadari kehadiran Sangman. Ternyata paman hantu mengetahui keadaan wanita itu dan mengatakan bahwa wanita itu sedang hamil dan pada akhirnya anaknya akan selamat sedangkan ibunya tidak. Yunso menghampiri Sangman. Ia memberikan kartu namanya sembari memperkenalkan nama. Sepulang dari rumah sakit, Sangman menemui si pemilik mobil dan mengatakan padanya bahwa istrinya sedang sekarat. Sangman menjelaskan alasan istrinya meninggalkannya bukanlah karena uang, tetapi karena kebiasaannya merokok sehingga istrinya terkena kanker paru-paru. Demi menyelamatkan anaknya, istrinya rela menghentikan pengobatan kanker agar tidak membahayakan anaknya. Tak lama kemudian istrinya datang menemui pemilik mobil. Pemilik mobil merasa bersalah dan menangis melihat istrinya. Akhirnya Sangman berhasil mendapatkan mobil yang dicari oleh hantu paman. Hantu paman membawa Sangman pergi ke pantai. Di pantai mereka saling berbicara mengenai pernikahan. Hantu paman mengatakan bahwa pernikahan berarti menggabungkan dua orang yang berbeda. Sangman bertanya, apakah ia menyukai pernikahan? Tentu saja paman menyukainya. Ia mengatakan pernikahan memang agak sulit, tetapi bukankah hidup memang sulit, yang pada akhirnya kita akan menikmatinya. Sangman berpikir bahwa memiliki orang lain di hidup akan menjadi beban. Hantu paman mengiyakan hal itu, tetapi ia mengatakan memiliki orang lain yang bisa menyemangati akan membuat hidup terasa mudah. Pada akhirnya, hantu paman mencoba menikmati pantai dengan pergi berenang yang mau tidak mau membuat Sangman juga ikut berenang. Ternyata mereka tidak hanya berdua, hantu yang lain juga turut serta menikmati liburan di pantai. Sore itu mereka tampak seperti satu keluarga yang menikmati liburan. Sangman mulai merasa nyaman dengan kehadiran hantu-hantu itu. Rumahnya tampak lebih ramai dan membuatnya berharap hantu itu adalah orang sebenarnya. Seiring dengan berjalannya waktu, mereka menjadi lebih dekat. Mereka pergi menemani Sangman berbelanja kaset kartun. Sepulang dari toko, Sangman ditilang oleh polisi dan harus ditahan di kantor polisi hingga keluarganya datang. Di kantor polisi, bapak polisi terheran-heran dengan perilaku Sangman yang terlihat seperti orang gila.
Polisi menyuruhnya untuk menghubungi keluarganya. Sangman dan hantu paman terus berkelahi yang membuat Sangman nampak seperti orang dengan kepribadian ganda. Resah dengan perilaku Sangman, polisi terus memintanya untuk menghubungi kerabatnya, tetapi Sangman kebingungan karena dia tidak memiliki kerabat satupun. Akhirnya ia mengambil kartu nama yang pernah diberikan oleh perawat Yunso. Sangman mulai bercerita sendiri mengenai dirinya yang selama ini merasa kesepian karena tidak memiliki keluarga. Ia sering berkhayal memiliki keluarga. Ternyata perawat Yunso mendengar semua cerita Sangman dan langsung mendatangi Sangman dan menyandarkan kepalanya di dada Sangman. Perawat Yunso mengantarkan Sangman pulang. Di perjalanan, perawat Yunso mengatakan saat mendengar cerita Sangman, ia justru ingin hidup tanpa keluarga. Sebagai rasa terima kasih karena sudah mengantarkan Sangman, Sangman pun memberikan sekotak kaset kartun yang dibelinya tadi. Hantu paman menggodahnya bahwa seharusnya ia membantu Yunso membawanya dan mengantarnya pulang. Sangman pun mengikuti saran hantu paman. Saat sampai di rumah sakit, perawat Yunso melihat ayahnya dan pasien lain memainkan kartu. Ia pun sangat marah. Perawat Yunso terlihat dingin pada ayahnya. Ayahnya memujinya bahwa ia terlihat cantik dengan baju yang ia kenakan. Ia juga mengatakan bahwa akan lebih bagus jika sepatunya diganti. Tetapi perawat Yunso tidak menghiraukannya. Keesokan harinya, giliran hantu cengeng untuk diwujudkan keinginannya. Hantu cengeng itu ingin memasak untuk orang yang disayanginya. Tetapi ketika Sangman bertanya kemana ia harus mencari orang yang disayanginya itu, hantu cengeng itu malah menangis. Hantu itu pun menyarankan untuk makan berdua saja dengan Sangman. Sangman pun mengatakan padanya, jika ada orang yang ingin diajaknya, dia bisa memberitahunya. Hantu cengeng pun meminta Sangman untuk mengajak perawat Yunso makan. Saat di rumah sakit, ia bertemu dengan perawat Yunso. Ayah Yunso yang melihat Sangman menjadi salah paham dan mengiranya sebagai pacar Yunso. Ayah Yunso pun mengatakan bahwa paranormal yang ditemuinya mengatakan bahwa anaknya akan menikah dan ia tidak sabar akan hal itu. Dia mengatakan bahwa ia tidak bisa menunggu lama untuk pernikahan anaknya. Hal itu membuat Yunso marah dan membentak ayahnya. Sangman yang melihat itu menasehati Yunso agar tidak kasar seperti itu karena mereka keluarga. Yunso semakin marah dengan mengatakan Sangman berkata seperti itu karena ia tidak punya keluarga. Sepulang dari rumah sakit, Sangman membuang barang-barangnya. Hantu cengeng mencoba menghentikannya. Sangman lalu membentak hantu cengeng dan menyuruhnya diam karena dia tidak akan bunuh diri sebelum memenuhi keinginan hantu cengeng. 우리 옆집 순사장이야. 이거 다 버리는 거야? 젊은 사람이 이 생각도 할 줄 알고. Malam harinya, arwah dari ayah perawat Yunso datang menemui Sangman untuk meminta mengirimkan pesan terakhirnya. Sangman pun pergi menemui perawat Yunso dan mengatakan bahwa ayahnya mengucapkan permintaan maaf untuknya. Tetapi perawat Yunso meresponnya dengan menceritakan kisah di masa lalu di mana saat ibunya meninggal, ayahnya tidak datang kembali ke rumahnya. Scene kemudian berpindah pada perawat Yunso yang duduk bersama kakek Pansu. Kakek Pansu meminta Yunso untuk mengembalikan kamera yang sebelumnya ke Sangman. Di tempat lain, hantu cengeng terus-terusan menangis di dalam lemari. Sangman merasa sedih mendengarnya dan langsung mengajaknya ke pasar untuk membuat makan malam. Hantu cengeng langsung terlihat ceria saat berada di pasar. Ketika sibuk memasak, perawat Yunso datang membawa kamera. Sangman mengajaknya untuk makan bersama. Mereka berenam pun makan dalam satu meja yang sama.
Makan malam tampak menyenangkan karena setiap hantu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari perawat Yunso untuk Sangman. 사랑하는 사람만 있다면야 매일도 하지. 얼마나 좋아. 사랑하는 사람이랑 마주보면서 밥 먹는 게. 입맛에 맞는지 모르겠네. 이것도 좀 먹어봐요. 마음 같아서 매일이라도 차려주고 싶구나. 못 차려줘서 미안해요. 참, 상만 씨, 담배는 끊었어요? 아, 요즘 누가 담배 그런 거 핍니까? 어? 그리고 한 집안에 가장이 될 사람이 몸 생각해야지. 단 걸 정말 좋아하시나 봐요. 또 할까? 내가 진짜 뽑기는 좀 자신이 있는데 이번에는 뽑아서 써줄게. Namun makan malam berubah jadi haru ketika Sangman menyampaikan pesan terakhir ayah Yunso yang sesungguhnya. Ayahnya mengatakan ketika dia muda, perawat Yunso sangat menyukai ayahnya dan dia sangat senang masih bersama perawat Yunso sebelum ia meninggal dan berterima kasih pada perawat Yunso. Ayahnya juga menyampaikan ia mempunyai sesuatu yang ingin dia berikan pada perawat Yunso dan meletakkannya di tempat mereka biasa bertemu. Tetapi perawat Yunso seperti meragukannya. Mendengar hal itu, Sangman mempertanyakan dirinya dan menyuruh para hantu untuk meninggalkannya sendiri. 소원도 다 들어줬는데 안 가요? 초딩, 영화 봤잖아. 안 가냐? 거기 변태, 내가 욕 먹어가며 카메라 찾아줬잖아. 안 가요? 어이 꼴초, 무면허인 내가 경찰서까지 들락거리며 그 정도 했으면 된 거 아니야? 안 갈 거야? 어이 울보 아줌마, 밥 잘 먹었어. 설거지는 내가 할게. 가. 소원도 다 들어줬으니까 나는 더 필요 없잖아. 이제 그만들 가줘요. Sangman kembali merasakan kesepian. Ia berkali-kali mencoba bunuh diri, tetapi selalu gagal. Di saat ia melakukan percobaan bunuh diri, ia selalu melihat bayangan perawat Yunso. Di tempat lain, perawat Yunso akhirnya menemukan hadiah dari ayahnya yang ternyata adalah sepasang sepatu. Melihat hal itu, perawat Yunso menangis terharu. Sangman menemui perawat Yunso dan mengungkapkan perasaannya. Ternyata mereka sama-sama saling menyukai. Ketika menikmati nasi gulung, perawat Yunso menanyakan hal yang membuat Sangman teringat masa lalunya. Gambaran masa lalu Sangman muncul. Ia mulai mengingat wajah ibunya yang ternyata hantu cengeng. Mengingat hal itu, Sangman menangis. Perlahan, semua ingatan masa kecilnya mulai muncul. 우리 상만이는 얼마나 커야 엄마가 팔짱 교육을 잘 볼 수 있을까? 상만 씨. 상만 씨. 응, 저꼭 쓸 때가 있단 말이야. 이게 진짜.
가면 꼭 보여줄게. 이것이 세계 수준의 대단폰입니다. 와, 이거야, 이거. 그럼 내 당장 가져옵니다. 내일요? 그럼 우리 손주들 사진 찍어드리겠다. 하루만 피리자. 이게 내가 이거 너 충전을 꼭 돌려줄게. 너 그거 안 가져와. 아빠가 바다도 보여주고 우리 사모님 수영도 가르쳐줄게. 그리고 기름 넣는 거 깜빡했네. Trauma yang dimiliki Sangman membuatnya menjadi lupa dengan keluarganya. Sangman kembali ke rumahnya dan meminta para hantu untuk kembali. Tidak lama kemudian, hantu bocil muncul dan mengatakan bahwa jika Sangman tersenyum setelah menangis, akan muncul bulu di lubang bokongnya. Hantu kakek juga muncul dan menanyakan apakah Sangman sudah mengungkapkan perasaannya. Hantu paman juga mengatakan bahwa Sangman kini sudah bertumbuh. Ia berjanji akan mengajarkan Sangman berkendara. Ia akan memastikan Sangman tidak mengalami kecelakaan. Pada saat itu juga, untuk pertama kalinya Sangman memanggilnya ayah. Dari tempat lain terdengar suara yang meminta maaf. Ternyata selama ini hantu cengeng selalu menangis dan meminta maaf karena merasa bersalah meninggalkan Sangman sendirian. Walaupun sebenarnya mereka tidak benar-benar meninggalkan Sangman sendirian. Pada akhirnya mereka mengambil foto keluarga untuk pertama kalinya. Sangman akhirnya menikah dengan perawat Yunso dan memiliki seorang anak. Adegan terakhir menunjukkan saat Sangman pertama kali mencoba bunuh diri. Ternyata pada saat itu, para hantu tersebut melakukan segala cara untuk mencegah Sangman untuk melakukan percobaan bunuh diri tersebut. 얘가 또 먹는다. 얘는 뭘 이렇게 많이 먹냐. 그만. 저걸 다 먹어? 애비야, 물. Itulah akhir dari cerita Hello Ghost, cerita yang memiliki banyak pelajaran mengenai betapa pentingnya sebuah keluarga. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan